Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, mari kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin atau ringkasan Riyadhus Shalihin yang kita sudah melewati beberapa bab yang telah lewat. Yang saat ini kita akan masuki bab tentang mujahadah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membuat judul babun fil mujahadati, untuk kita bermujahadah, berupaya, berusaha untuk semakin dekat kepada Allah dan untuk mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya di samping usaha-usaha yang harus kita lakukan dengan banyak meninggalkan tidur, mengurangi makan dan seterusnya, ada permohonan kepada Allah yang juga kita panjatkan setiap saat kita melakukan sholat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, berikan kepada kami petunjuk, jalan yang lurus, jalan yang Kau ridhoi, jalannya orang-orang yang Engkau beri kenikmatan kepada mereka, kenikmatan hidayah, kenikmatan inayah. Jangan sampai kami menempuh jalannya orang-orang yang tersesat. Itu termasuk mujahadah dalam bentuk permohonan dan doa. Dan ketahuilah bahwa ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi, beliau mengutip ayat Al-Quran, walladzina jahadu fina, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Allah menjelaskan bahwa walladzina jahadu fina, siapapun dari kalian wahai hamba-hambaku yang bersungguh-sungguh mencariku, mencari Allah, mencari ridha Allah, ingin dekat kepada Allah, lanahdiyannahum subulana, niscaya aku akan beri petunjuk kepada mereka, akan aku beri bimbingan. Wa innallaha lama'al muhsinin, sungguh Allah bersama orang yang senang berbuat kebaikan. Artinya siapapun yang bersungguh-sungguh dan berusaha untuk dekat kepada Allah, untuk mendapatkan ridha Allah, maka Allah akan beri petunjuk. Dan petunjuk ada hubungannya dengan usaha. Maka mari kita berusaha untuk mendapatkan petunjuk. Dan setelah kita berusaha untuk mendapatkan petunjuk, untuk mendapatkan ridha Allah, maka janji Allah, lanahdiyannahum, dengan pengukuhan. Ada taukidnya di situ. Sungguh akan kami beri petunjuk kepada orang tersebut. Dan ada ciri-ciri orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Orang yang mendapatkan bimbingan dari Allah, ada ciri-cirinya, itu apa? Muhsinin, dia senang berbuat baik. Berbuat baik maknanya adalah luas sekali. Bukan sekedar sholat, bukan sekedar puasa, akan tapi berbuat baik kepada sesama manusia dan seterusnya. Ini adalah bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siapapun yang rindu kepada kemuliaan, rindu ridha Allah subhanahu wa ta'ala, harus ada mujahadah. Bukan enak-enakan, berusaha. Makanya kita berusaha untuk bisa bangun malam, bagaimana kita melaksanakan sholat, memaksa diri kita untuk bisa berpuasa, kemudian kita menjaga dari makanan yang haram. Ini usaha semuanya. Dan siapapun yang berusaha dan sungguh-sungguh, lanahdiyannahum subulana. Dan di dalam usaha kita ini tidak ada batasnya. Sampai kapan? Tidak ada batasnya, sampai datang ajal. Maka disebutkan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Hendaknya engkau berusaha terus-menerus menyembah Allah tanpa henti sampai datang yakin kematian. Jadi usaha kita untuk mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala, usaha yang tidak ada hentinya. Tidak boleh saya istirahat dulu, nggak ada itu. Terus siang malam, pagi sore, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sampai ya'tiyakal yakin, datang kepadamu kematian dalam keadaan menjadi ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini mujahadah terus. Sehingga kalau orang di dalam hatinya dan pikirannya adalah untuk cari ridha Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan secara otomatis terbentuklah sebuah kegiatan, akan terwujudlah sebuah aktivitas lahir yang mengarah kepada ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk Anda yang ingin mencari nafkah, mencari rezeki. Karena Anda adalah orang yang rindu kepada Allah dan Anda mujahadah untuk mencari Allah, ridha Allah. Maka ketahuilah, anggota tubuh Anda yang bekerja mencari uang, Anda akan berpikir bagaimana mendapatkan rezeki yang halal. Kemudian Anda gunakan untuk apa? Rezeki yang halal tersebut. Dan ini terus usaha. Sehingga jika ada orang meninggal dunia dalam keadaan dia mencari nafkah yang halal yang bersih, dia mati dalam keadaan mati syahid. Bahkan jika ada seorang pulang dari bekerja, kemudian baring di rumahnya dalam keadaan capek, Nabi pernah menyebutkan, man amsa kalan min amal yadihi amsa maghfuran lah. Barang siapa yang dibawa di sore hari dalam keadaan capek karena mencari rizki yang halal, maka dia diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya,
intinya pada mujahadah itu adalah kita sadari keperluan kita kepada ridho Allah yang akan menghiasi, yang akan mewarnai perilaku lahir kita. Apakah itu bentuknya perilaku biasa akan menjadi ibadah karena rindu kepada Allah, mencari rezeki, mencari nafkah, termasuk nanti di dalamnya adalah bagaimana kita berusaha untuk sholat, ibadah dan seterusnya. Dan di sini juga Imam Nawawi rahimahullah taala menyebutkan tentang kisah, tentang hadis yang pertama disebutkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, innallaha ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb. Yang memusuhi kekasih Allah berarti ngajak perang kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah. Jangan sampai kita menyakiti kekasih Allah, mencaci kekasih Allah, memusuhi kekasih Allah, menggunjing kekasih Allah. Maka siapapun yang menggunjing kekasih Allah, memusuhi kekasih Allah, itu maknanya telah mengajak perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdun bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaih." Tidak ada seorang hamba yang mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang paling dicintai Allah melebihi daripada melakukan yang fardu. Artinya ini, jadi kalau kita bermujahadah ada aturan mainnya. Bukan kalau akhir senang ibadah tok, tidak. Maka dahulukan yang fardu. Kalau ingin mendekat kepada Allah, dahulukan yang fardu. Kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu apa? Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan seorang hamba akan terus menerus mendekatkan kepadaku dengan kesunahan. Lihat, kesunahan di sini adalah rawatib. Jadi ada prioritas. Ada prioritas aulawiyat di dalam kita beribadah. Yang pertama adalah yang wajib. Ingat, jangan sampai kita meninggalkan yang wajib. Jadi kalau pengen dekat kepada Allah, memperbanyak sunat tapi wajib ditinggalkan, bohong. Dia tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi yang wajib dulu, yang fardu, salat fardu, puasa fardu, benar-benar. Dan setelah melakukan fardu, bin nawafil dengan kesunahan-kesunahan. Kita menjalankan kesunahan-kesunahan yang sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Dan kesunahan dan maratibnya insya Allah akan kita sampaikan nanti. Jangan sampai kita melakukan ibadah asal. Maka hendaknya pakai petunjuk. Petunjuk ahli ilmu, bukan ahli ibadah. Ahli ibadah belum tentu ahli ilmu. Sehingga ada Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menyebutkan. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menyebutkan di dalam kitab Al-Kashf wa Tabyin. Di situ ada maratib. Ada orang ahli ibadah tanpa ilmu, bisa saja ibadahnya sia-sia. Karena dia banyak ibadah ternyata salah. Atau ibadah melakukan sesuatu yang pahalanya sedikit. Tapi ada pahalanya amat besar adalah menjalankan yang fardu, kemudian menjalankan sunnah-sunnah termasuk di dalamnya. Ini yang paling utama adalah sunnah rawatib. Jangan sampai kita lengah. Qabliyah, ba'diyah, salat duha, salat witir. Ini adalah paling utamanya salat sunnah. Kalau kita mendengar salat tasbih adalah mulia. Akan tapi ketahuilah kemuliaan salat tasbih tidak bisa mengalahkan salat ba'diyah isya. Salat tarawih adalah mulia, akan tapi tidak bisa mengelampaui keutamaannya salat ba'diyah isya di malam Ramadan dan seterusnya. Sampai apa? Hatta uhibbahu. Sampai kalau orang sudah melakukan yang fardu, kemudian menjalankan yang sunnah, ini maratibnya. Martabatnya setelah fardu, baru melangkah kepada yang sunnah. Hatta uhibbahu, sampai aku mencintai hamba tersebut. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u biha, wa basarahu alladhi yubsiru biha, wa yadahu alladhi yabtishu biha. Aku akan menjadi matanya untuk memandang. Aku akan menjadi lidahnya untuk berbicara. Aku akan menjadi pendengarannya. Aku akan menjadi pendengarannya untuk mendengar. Aku akan menjadi tangannya. Aku akan menjadi kakinya. Maknanya apa? Riayah Allah, bantuan Allah. Allah akan menjaga mata hamba tersebut. Sehingga tidak akan melihat yang haram. Maka tanda dan ciri kekasih Allah adalah jika matanya sudah dijaga oleh Allah. Sehingga susah melakukan kemaksiatan. Mau melihat yang haram terhalang. Mau mengucapkan yang haram terhalang dan seterusnya. Dan orang tersebut kalau sudah sampai derajat ini namanya kekasih Allah. Waliullah. Waliullah mahfud. Nggak ada melanggar. Wali maksiat. Nggak ada. Kalau maksiat segera tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia adalah hamba yang sudah terbimbing oleh Allah. Allah menjadi matanya bukan berarti Allah, ini mata ini jadi Allah, bukan. Allah akan menjaga matanya, menjaga anggota tubuhnya sehingga perilakunya menjadi perilaku yang terjaga, perilakunya seorang mulia, dan itulah kekasih Allah. Jadi kekasih Allah kama annal anbiya ma'sumun wal auliya mahfudun. Sepertinya para nabi maksum terjaga dari dosa, maka yang namanya waliullah akan dijaga oleh Allah juga, dijaga mahfud dari kesalahan. Kalaupun salah cepat minta ampun kepada Allah. Dan sampai derajat wala in sa'alani la utiyannahu wa in ista'adani la u'idannahu. Kalau sudah menjadi kekasih Allah, kalau minta kepada Allah akan dikabul. Doanya dikabul oleh Allah. Minta perlindungan akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kekasih Allah adalah maut. Bagaimana kita sampai derajat dijaga oleh Allah? Mata kita dijaga, anggota kita dijaga, mulai dari mujahadah, menjalankan yang fardu, kemudian menjalankan yang sunnah. Kemudian setelah itu akan dipilih oleh Allah menjadi kekasihnya. Tanda-tandanya orang yang dipilih oleh Allah susah melakukan kemaksiatan, mudah melakukan ketaatan. Wallahu a'lam bissawab.